Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bu Nola Afni Oktavia. Pada video kali ini, kita akan mempelajari matematika kelas 9 semester ganjil, yaitu bab pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, serta pangkat nol. Kemudian kalian dapat mengubah bentuk bilangan berpangkat bulat negatif menjadi pangkat positif, serta kalian dapat mengenal arti bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Pertama, kita bahas mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 3, artinya angka 2 itu kita kalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali karena pangkatnya ada 3. Maka tinggal kita kalikan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Maka hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian contoh kedua, 2 pangkat negatif 2 pangkat 4, artinya negatif 2 kalikan sebanyak 4 kali. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 menjadi positif 16. Kemudian negatif 3 pangkat 3, artinya negatif 3 kalikan sebanyak 3 kali. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. 9 kali negatif 3, maka hasilnya negatif 27. Maka diperolehlah rumus A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A, seterusnya sampai N sebanyak N faktor, di mana A itu adalah bilangan pokok, sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponen. Kemudian, jika A-nya atau bilangan pokoknya bernilai negatif dipangkat dengan N berupa bilangan genap, maka hasilnya positif, seperti contoh yang negatif 2 pangkat 4 tadi. Kemudian, jika A bilangan negatif dengan N-nya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya langsung dibuat negatif, seperti contoh negatif 3 pangkat 3 tadi. Kemudian kita bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat tinggal kita jumlah. Maka rumusnya menjadi A pangkat M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Kita perhatikan di situ bilangan pokok sudah sama, yaitu angka 2. Maka tinggal pangkat kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 4 tambah 2 menjadi 2 pangkat 9. Kemudian contoh kedua, negatif 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Maka bilangan pokoknya di situ adalah negatif 2. Maka tinggal kita jumlahkan, karena bentuk perkalian pangkat tinggal jumlah, yaitu 4 tambah 5. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 9. Kemudian contoh ketiga, 3Y pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 3. Maka depan Y kuadrat ini angka 3, sedangkan depan Y kuadrat Y pangkat 3 adalah 1. Maka tinggal 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian Y pangkatnya tinggal jumlah, yaitu 2 tambah 3. Jadi 3Y pangkat 5. Nih pangkatnya 2 tambahkan dengan 3. Maka pangkatnya 5. Kemudian berbeda dengan soal yang keempat. 2 pangkat 5 kali 16 kali 4.
Karena di sini belum ada bilangan pokok yang sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 2 pangkat 5. 16 itu kita ganti menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat berapa hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4. Sedangkan angka 4 kita ganti menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Bilangan pokok sudah sama, maka pangkat tinggal dijumlah. Jadi pangkat 5 tambah 4 tambah 2, maka menjadi 2 pangkat 11. Sifat yang kedua adalah mengenai pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, atau bentuk pernya adalah A pangkat M per A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Artinya pada bentuk bilangan berpangkat pembagian, pangkat tinggal kita kurangkan. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Bilangan pokok sudah sama, karena pembagian maka pangkat tinggal kita kurangkan, yaitu 3 pangkat 5 kurang 2 menjadi 3 pangkat 3. Boleh kita hasilkan 3 pangkat 3 artinya 3 kalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27, maka hasil 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian soal kedua atau contoh kedua, negatif 5 pangkat 6 dibagi dengan negatif 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah negatif 5, maka pangkat tinggal dikurangkan, yaitu 6 kurang 4. Jadi negatif 5 pangkat 6 kurang 4 adalah 2. Boleh kita hasilkan, karena pangkatnya genap, maka hasilnya langsung positif, yaitu 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kemudian contoh yang ketiga, 2P pangkat 7 dibagi dengan P pangkat 4. 2P pangkat 7 depannya adalah angka 2, sedangkan P pangkat 4 di depannya adalah angka 1 tersembunyi. Maka tinggal bagikan 2 dibagikan 1, maka hasilnya tetap 2. P pangkatnya tinggal kurang, 7 kurangkan 4. Jadi 2P pangkat 3. Kemudian soal keempat, 10 pangkat 2 dibagi dengan 10.000. 10.000-nya kita ganti menjadi bilangan pokoknya 10. 10.000 nolnya ada 4, maka menjadi 10 pangkat 4. Karena bilangan pokok sudah sama, maka tinggal kurangkan. 10 pangkat 12 kurang 4, hasilnya 10 pangkat 8. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan M. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat tinggal dikali, yaitu A pangkat M kali N. Contoh, 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, maka hasilnya tinggal 3 pangkat 4 kalikan dengan 2, menjadi 3 pangkat 8. Kemudian negatif 2 pangkat 4 dipangkatkan 3, maka tinggal negatif 2, pangkatnya tinggal kali, yaitu 4 kali 3, hasilnya negatif 2 pangkat 12. Kemudian yang ketiga, kita pisahkan masing-masing, yaitu menjadi 4 dipangkatkan 3, kemudian A pangkatnya 2, pangkatkan lagi dengan 3, kemudian B pangkatnya 3, pangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya 4 pangkat 3
tinggal A-nya kalikan 2 kali 3. Kemudian B pangkatnya tinggal kalikan 3 kali 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 16. 16 kali 4 menjadi 64. A pangkatnya 2 kali 3 6. B pangkat 3 kali 3 9. Kemudian soal nomor 4. Kemudian soal yang keempat, negatif A pangkat 2 kalikan ke pangkat 3. B langsung pangkatkan dengan 3 kali negatif A langsung pangkatkan ke 4 kali B pangkat 3 kali 4 menjadi negatif A pangkat 2 kali 3 6. B pangkat 3 kali negatif A pangkat 4. B 3 kali 4 adalah 12. Kemudian kita lihat bilangan pokok yang sama, yaitu negatif A. Pangkat tinggal jumlahkan, yaitu 6 tambahkan dengan 4. Kemudian B pangkatnya jumlahkan 3 tambah 12. Maka hasil akhirnya yaitu negatif A pangkatnya 6 tambah 4 10. B pangkat 3 tambah 12 adalah 15. Hasil akhirnya adalah negatif A pangkat 10 kali B pangkat 15. Kemudian sifat yang keempat, A kali B pangkat N. Maka tinggal pisahkan masing-masing menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Contoh 2 kali 5 pangkat 2. Bisa saja kita buatkan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 kali 5 pangkat 2 adalah 25. Maka hasilnya 4 kali 25 sama dengan 100. Karena ini adalah soal yang gampang, boleh saja kalian langsung kalikan bilangan di dalam tanda kurung, yaitu 2 kali 5, atau langsung saja kalikan 2 kali 5 adalah 10. Pangkatkan 2, maka 10 pangkat 2 hasilnya 100. Ini karena soalnya gampang. Kemudian yang kedua, ini ada bentuk variabel lain, maka tidak bisa langsung dikalikan. Pangkatkan keluarnya, yaitu negatif 3 pangkatkan ke 4. Kemudian P pangkatkan 4 dan Q pangkat 2 pangkatkan dengan 4. Negatif 3 pangkat 4. Ini pangkatnya genap, maka hasilnya langsung positif. 3 pangkat 4 kan aja langsung 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 adalah 81. Maka hasilnya adalah 81. P pangkat 4. Kemudian Q tinggal kalikan 2 kali 4. Maka hasilnya 81. P pangkat 4. Q pangkat 2 kali 4 adalah 8. Soal yang ketiga, negatif 2 A pangkat 3 B pangkat 2 C dipangkatkan 3, maka hasilnya negatif 2 pangkatkan 3 A pangkat 3 pangkatkan dengan 3
B pangkat 2 pangkatkan dengan 3, C langsung pangkatkan 3. Negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 kali pangkat kalikan sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya ganjil maka hasilnya langsung negatif. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. A pangkatnya langsung kita kalikan 3 kali 3. Kemudian B pangkatnya kalikan yaitu 2 kali 3. C pangkat 3 sama dengan negatif 8. A pangkat 9, B pangkat 6, C pangkat 3. Kemudian sifat yang kelima, A per B pangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh nomor 1, 3 per 7 pangkat 3 artinya pangkatkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. 3 pangkatkan dengan 3 per 7 pangkatkan dengan 3. Bisa saja kita hasilkan 3 pangkat 3 adalah 27, sedangkan 7 pangkat 3 adalah 7 kali 7 49, 49 kali 3 hasilnya adalah 343. Kemudian soal kedua, negatif 2 per 3 artinya negatif 2 pangkatkan dengan 4 per 3 pangkatkan dengan 4. Negatif 2 pangkat 4 hasilnya langsung positif karena pangkatnya genap. Tinggal 2 pangkat 4 yaitu 16 per 3 pangkat 4 adalah 81. Kemudian soal yang ketiga, 2P pangkat 3 Q per R pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, artinya pangkatkan masing-masing. 2 pangkatkan 2, P pangkat 3 pangkatkan dengan 2, Q pangkatkan dengan 2, per R pangkat 2 pangkatkan dengan 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4. P pangkatnya tinggal kalikan 3 kalikan 2 hasilnya adalah 6. Q pangkat 2 per R pangkatnya langsung kalikan 2 kali 2 adalah 4. Jadi hasilnya 4P pangkat 6 Q pangkat 2 per R pangkat 4. Sifat yang terakhir yaitu pada penjumlahan dan pengurangan. P A pangkat N tambah atau kurang dengan Q A pangkat M. Maka ambillah pada bilangan berpangkat, bilangan pokok dengan pangkat terendah. Misalkan adalah A pangkat N. Kenapa? Karena M-nya lebih besar atau sama dengan N-nya. M-nya lebih besar dari N-nya. Maka hasilnya adalah A pangkat N kalikan dengan P plus minus Q A pangkatnya tinggal kurangkan M kurang N. Contoh 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4. Kita tidak usah mencari berapa hasil 3 tambah 4. Cari lagi 3 pangkat 4 tambah lagi 3 pangkat 4. Kita lihat saja di sini bilangan pokoknya adalah 3 pangkat 4. Ada berapa kali 3 pangkat 4? Yaitu kita perhatikan ada sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Maka tinggal kalikan dengan 3. Maka ini sudah bentuk sifat yang pertama. Menjadi pangkat tinggal jumlahkan 3 pangkat 4 tambahkan 1 menjadi 3 pangkat 5. Kemudian soal yang kedua, 2 pangkat 5 ditambahkan dengan 2 pangkat 7. Dari pangkat 5 dan pangkat 7, pangkat terendahnya adalah pangkat 5. Maka tinggal 2 pangkat 5 buka kurung kali berapakah supaya menjadi pangkat 5?
adalah tetap dikalikan dengan 1 tambah 2 pangkat 5, sedangkan kita mau mencari 2 pangkat 7, berarti tinggal kita cari sisanya, berarti tinggal 7 kurangkan dengan 5 seperti rumus yang di atas. Maka ini menjadi 2 pangkat 5 buka kurung 1 tambah 2 pangkat 7 kurang 2 menjadi pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 kali 1 tambah 2 pangkat 2 adalah 4, maka tinggal kalikan 1 tambah 4 menjadi 5, menjadi 5 kali 2 pangkat 5. Nah, hasilnya. Kemudian soal yang ketiga, 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3. Pangkat yang terkecil adalah 2 pangkat 3, maka kita tulis 2 pangkat 3 kalikan. Supaya menjadi 2 pangkat 5, maka sisanya tinggal kita kurangkan. 5 kurangkan dengan 3. 5 kurang 3 adalah 2. 2 kali tambah 3 menjadi pas 5 di sini. Kemudian tambah, tinggal kita kurangkan 2 pangkatnya 4 dikurangkan dengan 3. Kurangkan 2 pangkat 3 kali berapa supaya hasilnya tetap 2 pangkat 3, yaitu kalikan 1. Ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kurang 3 adalah 2 tambah 4 kurang 3 adalah 1, maka 2 pangkat 1 tetap 2 kurangkan 1, maka hasilnya 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 tambah 2 kurang 1. 4 tambah 2 6, 6 kurang 1 5, menjadi 5 kali 2 pangkat 3. Bisa saja kita hasilkan menjadi 5 kali 2 pangkat 3 adalah 8, maka 5 kali 8 hasilnya 40. Soal terakhir, ambil pangkat terkecil dari bilangan pokoknya 7 pangkat 6 dengan 7 pangkat 5. Bilangan terkecilnya adalah 7 pangkat 5. Kalikan dengan 3 kali 7 pangkat 6 kurangkan dengan 5. Kemudian dikurang dengan 7 pangkat 5 sudah ada, tinggal kalikan dengan 2 supaya hasilnya tetap sama, yaitu negatif 2 kalikan dengan 7 pangkat 5, ini dia hasilnya. Ini sama dengan 7 pangkat 5 buka kurung 3 kali 7 pangkat 6 kurang 5 adalah 1, maka 7 pangkat 1 tetap hasilnya 7 kurangkan dengan 2 sama dengan 7 pangkat 5 kali 7 kalikan dengan 3, yaitu 21 kurangkan dengan 2, maka hasilnya 7 pangkat 5 kali 21 kurang 2 hasilnya adalah 19, maka hasil akhirnya adalah 19 kali 7 pangkat 5. 19 kali 7 pangkat 5. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa kembali di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.